Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 tema 1, subtema 2, Manusia dan Lingkungan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar beragam flora dan fauna di Indonesia di halaman 96 sampai dengan 100. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan suhu udara dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Karena seperti kalau kita lihat di daerah gurun biasanya hewan-hewannya adalah unta seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kalau di kita karena kita di sini curah hujannya tinggi ya, jadi kita punya banyak sekali spesies hewan ya. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibanding dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Nah, selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yaitu manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari satu daerah ke daerah yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna.
Faktor abiotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Rantai makanan itu seperti contohnya ketika semut ya dimakan oleh hewan lain, ya kemudian akan dimakan lagi oleh hewan yang lebih besar lagi. Nah, itu rantai makanan ya adik-adik ya. Nah, kemudian sekarang kita diminta untuk menentukan masing-masing ide pokok dari paragraf di atas. Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Paragraf pertama adalah ini ya, mulai dari Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Sampai sini. Ini paragraf 1, ini paragraf 2-nya cukup panjang nih di sini. Ya, ini paragraf 2, yaitu banyak faktor dari sini sampai sini ya, di setiap daerah. Nah, ini ide pokoknya. Kemudian paragraf yang ketiga, yaitu yang ini, yaitu faktor penyebab sampai adalah tanah. Ya, kemudian paragraf keempat. Paragraf keempat adalah ini, yaitu ide pokoknya air juga merupakan faktor sampai sini. Ya. Kemudian paragraf kelima. Paragraf kelima, selain iklim, di sini ya, sampai yaitu manusia. Dan paragraf keenam, yang ini di sisi lain manusia juga sampai fauna. Lalu yang terakhir, ini paragrafnya sedikit, yang ketujuh, yaitu faktor biotik sampai itu sendiri. Ya, nah itu adalah ide pokoknya. Nah, ini ada persebaran flora di Indonesia ya adik-adik ya. Ada Indo-Malayan, ada Indo-Australia ya, yaitu meliputi nanti ada karakteristiknya, yaitu ini ada di Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kalau Indo-Australian itu ada di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya yaitu kalau yang Indo-Malayan jenis meranti-merantian sangat banyak ya, kalau yang Australian sangat sedikit. Lalu terdapat berbagai jenis rotan, kalau di Indo-Australian tidak ada. Lalu kalau di Indo-Malayan tidak terdapat hutan kayu putih, tapi kalau di Indo-Australia ada. Dan yang jenis tumbuhan matoa sedikit. Lalu kalau Indo-Australia ini tumbuhan matoanya berbagai jenis. Ya, kemudian jenis anggreknya sedikit, kalau di Indo-Australia banyak. Kemudian jenis tangkanya ada banyak, kalau di Indo-Malayan, di Indo-Australian tidak terdapat jenis tangka. Lalu tidak banyak tumbuhan sagu kalau di Indo-Malayan, tapi kalau di Indo-Australian banyak sekali terdapat tumbuhan sagu. Ya. Nah, yang ini juga ada persebaran fauna di Indonesia ya, adik-adik. Seperti kita lihat ini ada berbagai macam gambar hewan ya, sesuai dengan areanya. Ya, ini orang hutan ya, kemudian ini badak ya, gajah seperti itu. Ya, nanti ini bisa adik-adik baca untuk teks bacaannya. Kemudian ini juga ada fauna di Indonesia ya. Ada yang tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australik. Nah, nanti dibaca. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!